gambarnya di belakangnya, produsen dan juga alamatnya. Atau hal istimewa yang menjadikan produk menjadi unggul. Misal, kalau tanpa MSG, wah masukkan ke dalam label itu gitu ya. Karena akan kompetitif, orang akan tahu, "Oh ini mah tanpa MSG nih, aman, sehat," gitu, tanpa pengawet bahkan tanpa formalin ataupun alami, ada bahan-bahan herbalnya, ada bahan-bahan yang memang membuat produk kita ini berbeda dari produk yang lainnya, yang istimewa, keunggulan-keunggulan, label halalnya kalau perlu ditampilkan, kalau sudah label halal ya, label-label yang lainnya kalau perlu Anda harus munculkan di situ keunggulan lainnya. Informasi lain yang dapat meyakinkan konsumen, nah bisa jadi kandungan produknya, kalori, protein, lemak, nah ini harus diuji dulu berarti ya, sertifikatnya halal, BPOM, nah ini berarti harus betul-betul ada prosesnya, jadi harus betul-betul diajukan kalau ini ya ke UMKM ya. Nah ini ya, jadi jelas ya, The Levi's gitu ya, bakso ikan, gambarnya ikan, ada logonya D gitu ya, lambangnya, gitu, ada halal MUI-nya jelas, sertifikatnya kalau perlu, isinya berapa gram, cara penyajiannya, memasaknya seperti apa, produksinya oleh siapa, kadaluarsanya berapa, itu harus ada keterangannya sehingga orang tuh jelas nih produk ini bukan produk kaleng-kaleng gitu ya, bukan produk KW tapi jelas gitu ya, kehalalannya ada sertifikatnya, ada nomornya, nomor MUI-nya gitu ya. Kemudian BPOM-nya dari segi kesehatan dan segala macamnya. Ini harus jelas gitu. Kalau sudah produk seperti ini, Anda akan layak produk ini diekspor sebenarnya ya, walaupun bentuknya masih UMKM ataupun CV gitu ya. Itu bisa diekspor atau bisa masuk retail gitu ya. Karena ini bersaing gitu, apalagi kalau kemasannya sudah sebagus ini. Tergantung kemasannya apakah kemasan aluminium atau kemasan mungkin kertas yang mungkin tahan lama gitu ataukah kemasan-kemasan plastik yang lainnya. Itu bisa dilakukan. Nah, itu ya terkait tentang bagaimana strategi pemasaran dalam bisnis kecil. Nah, karena UMKM ini berkaitan dengan kemasan yang memang masih sangat sederhana gitu ya, kemudian labelnya juga sederhana bahkan tanpa merek, tanpa nama, yang minimal dari segi produk gitu ya, dari 4P tersebut bisa kita kembangkan dari segi promosi, dari segi apalagi tempatnya gitu ya, dari segi bagaimana kita bekerja sama dengan mungkin dinas koperasi ya, kalau Anda punya produk ya apalagi tinggal di Karawang ya mangga tinggal daftarkan saja di UMKM sebenarnya. Karena biasanya nanti ada akses untuk apa namanya PIRT gitu ya, izin rumah tangga gitu. Kemudian mungkin akses-akses ke level ke selanjutnya mungkin bisa Anda dapatkan bahkan pelatihan-pelatihan bisa didapatkan. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Tidak terputus-putus ya? Ya mungkin Anda juga dapat kalau Anda sering ikutin seminar, mungkin Anda juga dapat dari beberapa seminar ya yang memang terjun langsung ke praktisi gitu ya. Yang jelas kalau Anda punya produk sendiri gitu ya. Sebab dulu-dulu kalau lagi mahasiswa tuh desain tuh sama, belajar dari teman gitu ya. Otodidak bahkan belajar di YouTube itu sama gitu ya. Belajar dari bacaan, belajar dari teman yang memang pandai desain gitu ya. Kita serap ilmunya kan gitu ya. Ya kalau kita punya teman pintar desain itu jangan hanya kita nyuruh gitu ya, kita pun harus bisa desain, apalagi kalau Anda punya laptop. Bahkan di HP pun kan sudah banyak sekarang, ada namanya apa namanya, desain ataupun desain-desain untuk mempromosikan produk itu ada, gitu. Tergantung kitanya mau atau tidak, gitu ya. Kalau kita punya produk sendiri, punya desain sendiri, gitu, kita jualan sendiri, gitu ya, itu akan lebih puas batinnya, gitu. Kalau ada kekurangan segala macam kita perbaiki, gitu. Kalau ada yang apakah dari segi desainnya, apakah dari segi harganya, apakah dari segi produknya, karena banyak gitu ya. Dan itu bisa disurvei sebenarnya saran-saran dari pelanggan kan. Ada testimoni namanya. Testimoni baik secara langsung ataupun secara tidak langsung gitu. Apakah menulis saran, komentar di media sosial gitu ataukah mungkin secara tertulis kalau kita ikut ke pameran-pameran gitu ya yang memang testimoni terbaik dapat hadiah nanti gitu ya. Untuk memancing orang itu membeli, yang kedua memberikan saran sehingga produk kita itu semakin baik dan bagus gitu ya. Karena kalau produk kita itu segitu-segitu aja banyak kompetitor yang masuk ya, kita kalah saing, harus mampu beradaptasi, harus mampu berinovasi, membuat produk kita ini lebih baik dan lebih mantap lagi
dari segi produknya, rasanya, gitu ya, promosi penjualannya termasuk, bahkan dari tempatnya. Kalau Anda berawal dari nggak apa-apa mahasiswa ya, jualan produk orang juga nggak masalah, jangan malu, yang penting gitu ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang mahasiswa yang memang Bapak pernah bilang kayak di sini ya, akademiknya oke, organisasinya oke, yang satu lagi ekonomi ataupun finansialnya juga oke. Otomatis dengan cara apa kalau jadi mahasiswa? Ya kalau bekerja mungkin part time kan ya, tidak bisa full time gitu. Otomatis jadi wirausaha. Nah, jadi wirausaha apa gitu, Anda berkumpul, bergerombol gitu ya, sering ngobrol dengan teman-teman nongkrong ya. Dari meja kecil itulah di tempat nongkrong itu bisa timbul ide bisnis sebenarnya, tergantung kita membawa arah kemana. Apakah obrolan kita ini sia-sia gitu ya, si A, si B gitu ya. Jangan jangan si A aja gitu, harus si A, si B gitu. Jadi ada alternatif lain, omongan-omongan yang kadang bercanda boleh gitu, tapi ada omongan-omongan serius gitu ya. Kapan kita ingin menjadi mahasiswa yang memang berprestasi dan juga menghasilkan. Ketika lulus itu tidak hanya mengandalkan uang orang tua, uang beasiswa dihabisin gitu ya. Tetapi ada uang hasil jerih payah sendiri, bahkan ada yang masih semester 3 masih muda gitu ya. Ini sangat menarik kalau Anda menjadi mahasiswa yang, mampu berwirausaha gitu, baik dengan dana Anda atau dengan dana Anda yang memang PT-PT dari teman-teman, dari UMKM sampai membentuk sebuah CV, atau dengan dana pribadi, atau dengan Anda menjual program gitu. Anda punya ide bagus, ide bisnis, Anda ngomong ke orang lain yang kira-kira orang kaya yang memang dia pusing untuk apa membuang uangnya kemana gitu ya. Daripada orang itu buang uangnya nggak jelas, mending kita nih yang punya ide, yang punya konsep, punya program, kita jual, kita bikin gitu ya proposal bisnisnya. Itu lebih menarik gitu ya. Sehingga menjadi mahasiswa itu ya sebenarnya banyak akses, termasuk akses wirausaha muda gitu ya. Wirausaha Jawa Barat itu kan, itu banyak tuh ya, program pelatihan, apa namanya, digital itu ada dari Koperasi UMKM dan Dinas Informasi ya, Kominfo-nya gitu ya. Dan lain-lain itu banyak program-program yang sebenarnya sebagai mahasiswa itu tergantung melek media. Kalau Anda melek media gitu ya, jangan hanya melek sinetron aja gitu ya, ataupun apa yang sekarang lagi ini Idol kan, Pop Academy ya, ataukah berita-berita, apa namanya, infotainment ya, ya sekarang harus melek media tentang bisnis gitu. Karena Anda sebagai mahasiswa di agribisnis, ya, bisnis pertanian, apa yang sekiranya bisa dibuat, baik Anda mau jualan segar, makanan segar, ataupun buah-buahan segar, nggak masalah, yang penting bagaimana dikemas dengan lebih baik, karena Anda sudah berpendidikan, berpengetahuan, gitu ya. Gimana caranya Anda menjadi seorang entrepreneur, gitu ya. Mau jualan produk orang nggak masalah, yang penting itu halal kan ya. Mau kan saya ngelihat nih teman-teman